peserta untuk bisa tumpah dulu. Gambreng. Merah ya, lanjut. Gambreng siapa Mbak Yanti? Hijau ya Mbak Yanti ya. Yang sujreng Mbak Yani. Aku Bu Eni. Ya, sudah siap mulai? Siap. Ambil napas dulu. Bukan napas pelan-pelan. Oke. Siap untuk peserta nomor 1? Ya, peserta nomor 1 siap-siap juga dulu sebelum mengambil. Kalau nggak jemput ya. Kalau penutupnya ada sanksi, kan sudah jawab nanti ada sanksi tersendiri. Ya, monggo. Nomor 7. Ini dikasih ke nomor 7. Ya, bisa dibaca pelan-pelan tapi jelas agar penonton bisa memahami apa yang dikatakan. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana sikap bayi sejak lahir sampai usia balita? Saya ulangi ya. Bagaimana sikap bayi sejak lahir sampai usia balita? Ini ditanyakan sikap bayi ya. Lu kesoget ya. Bayi sejak lahir sampai usia balita kan ya. Ada lagi, ayo baca. Rangka. Belajar berdiri. Terus merangkak kan berangkat ya. Terus belajar berjaga. Oke, ada lagi. Ada lagi. Peserta yang lain? Ya, silakan. Mengucapkan kata mama, papa. Belajar bicara. Belajar bicara lagi, ini monggo. Bisa susu nih. Nangis belum nangis. Oh iya nangis ya. Selalu ingin berada dekat dengan ibu. Selalu ingin berada dekat dengan ibunya. Nomor peserta sudah menambahi. Mungkin dari penonton, ayo Bu Herwe. Ya, itu selalu hanya seseorang saja yang dia ikuti. Kalau sudah dengan ibunya, dia pasti nggak mau dengan yang lain. Intinya dia menolak. Intinya bayi dan pengennya hanya menangis. Ya. Yang lain tambah penonton. Oh, Ya, Bu. balita, bayi sampai balita itu biasanya anak itu masih tergantung kepada orang tuanya. Tergantung kepada orang tuanya. Dia minta tolong dengan cara menangis. Mama ya. Monggo Herwe satu. Ngeleng-ngeleng kepeane mau. Orang kecil Herwe foto kamu. Ayo Herwe satu. Keluarkan kepeannya, ayo Herwe satu. Ayo ditunggu. Ayo, merespon hal yang baru. Monggo berarti satu. Sudah. Ayo. Udah menangis. Udah menangis. Ada lagi. Kayak ini.
jawaban yang paling tepat. Ya, terima kasih ibu-ibu hebat, ibu-ibu cerdas karena ini tinggalan cerdas nih. Ya, jawaban ibu-ibu semua sudah baik, sudah bagus, sudah tepat. Ya, tapi masih ada jawaban yang lebih tepat, yaitu ingin selalu mendekat pada ibu karena anak itu selalu dekat dengan ibu. Karena balita pasti masih selalu sama ibu. Terus mudah menangis dan meronta-ronta. Menolak segala sesuatu yang baru dikenal. Menolak segala sesuatu yang baru dikenal. Ya, itu. Untuk tahap 1, alhamdulillah jawabannya sudah mendekati sempurna. Tepuk tangan bagi Pak. Sekarang lagi BOW, sekarang G, C. Gantian. Boleh pilih yang tengah, yang pinggir, yang sebelah mana, silakan peserta nomor 2. Kayak 23. Silakan dibaca. Ya, didengarkan ya, didengarkan. Doni kelas 2 SMP. Akhir-akhir ini ia mulai merokok lama-lama dengan ganja dan juga minum minuman keras. Apa yang terjadi pada Doni dan bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Langsung dijawab. Peserta nomor 2. Pelan-pelan saja, dipahami pertanyaannya, dipahami pelan-pelan saja. Doni kelas 2 SMP. Akhir-akhir ini ia mulai merokok lama-lama dengan ganja dan juga minum minuman keras. Apa yang terjadi pada Doni dan bagaimana pendapat ayah dan ibu? Ya, silakan langsung jawab. Jawabannya, Doni mungkin terpengaruh dengan teman-temannya dan lingkungan. Seharusnya ayah dan ibu harus tetap mengawasi Doni setiap kalau bergaul dalam pergaulan luar. Sudah? Untuk peserta ada yang mau menambahkan? 1, 2, 3, 4, silakan. Kurangnya pengawasan orang tua dan komunikasi antar anak Dan orang tua. Ada lagi? Doni akan kehilangan konsentrasi untuk belajar, malas belajar. Jadi kan orang tua tadi kan Doni ya, terus ini orang tua harus tetap perhatian sama anak sampai anak gede SMP atau SMA supaya anak tidak terpengaruh macam-macam. Mungkin Mbak Lila bisa menambahi. Dari perhatian yang lebih pada Doni. Untuk Doninya sendiri, tapi itu kan dari pihak orang tua. Untuk Doninya, Doninya membatasi kali ya pergaulannya dengan teman-temannya. Mungkin. seharusnya bukan mungkin seharusnya. Pemirsa yang budiman. Oh ya, silakan Bu RT dulu. Karena berhubungan dengan ganja, jadi sebaiknya orang tua memeriksakan anak ke dokter atau psikiater. Itu dari pihak orang tua ya. Untuk si Doni tidak ada apa? Saran untuk si Doni. Lebih pendekatan ke agama. Oke, Bu RW silahkan. Ya itu semua sudah dijawab sudah bagus, hanya menambahkan saja itu sepertinya itu menjadi salah satu koreksi dari orang tua itu sendiri ya. Kenapa anak saya kok seperti ini di usia seperti ini, di usia ini kok sudah
kesalahgunaan dengan merokok, apalagi sampai narkoba. Lah, itu yang tanda kutip yang orang tua itu harus tahu. Atau kenapa tanda anakku harus seperti ini? Apakah dari kami orang tua itu kurang dalam pendidikan, dalam pendekatan, kurang komunikasi juga. Itu jadi perlunya untuk mengatasi itu, yang satu kalau sudah terjun ke sampai anak-anak sekarang itu ke narkoba, itu harus ada karena itu menurut sudah ada sanggupannya dengan kesehatan, jadi perlu dikonsultasikan ke bagian kesehatan, ke kedokteran. Tapi kalau masih merokok itu masih bisa diantisipasi dengan pendekatan, dengan harus diberikan pengarahan yang baik bahwa efek samping dari merokok itu karena dari masih usia dini. Itu saja. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada tambahan ini aja. Ya, hanya betul. Mungkin orang tua itu harus mengetahui dengan siapa anak kita itu bergaul, berteman. Terus keduanya orang tua itu harus menjadi teman ya, anak harus dirangkul, berarti anak itu biar bisa mengutarakan dengan orang tuanya, jadi anak tidak lari ke keluar ke orang lain. Baik, menambahkan sedikit ya, tentang pergaulan anak itu tidak boleh membatasi pergaulan anak, tapi dalam tanda petik pergaulan itu tidak boleh dibatasi, tapi harus kita ikuti, kita pantau dengan siapa itu. Kalau anak dibatasi, ini jangan, justru anak akan memberitahu dan larinya bisa ke merokok, narkoba juga dan yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan juga kita. Jawaban dari peserta yang luar biasa dan argumentasi dari pemirsa yang luar biasa juga. Akan tetapi kita sempurnakan ke narasumber. Monggo narasumber silakan. Terima kasih, jawaban pemain dan penonton sudah tepat. Saya di sini hanya melengkapi. Doni mengalami penyalahgunaan narkoba. Dia terpengaruh ajakan teman dan tidak mampu mengambil pilihan tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak ada komunikasi dengan orang tuanya, dekati dengan pola asuh tidak menang, tidak kalah, dan perlu konsultasi dengan dokter. Terima kasih. Ya, semangat juga. Siapa kita lagi? G. Yuk dilanjutkan peserta nomor 3, silahkan mengambil kertasnya. Baju yang dulu baik tadi 9 sudah sing putaran pertama. Silakan. Ya, dibacanya pelan-pelan saja, dimengerti. Bagaimana pengasuhan anak sejak lahir? Ya, mau baca salah. Pengasuhan anak sejak lahir itu berarti kita mengasuh anak dengan cara penuh kasih sayang, dengan diberi makanan bergizi tadi, ASI yang bagus, dan Peserta yang lain silahkan menambahkan jawaban mungkin. Ya, jangan meronta-ronta lagi. Orang tua belajar memahami keinginan atau misalnya rewel manis itu memahami mau apa atau anak ini bayi ini. Rewel tidak selalu pengen nenen ya, mungkin digigit semut atau apa. Mungkin yang lain, Mbak Yanti atau Mbak Lila dulu, monggo. Memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik. Memberikan contoh dan sikap perilaku yang baik. Mbak Lila bisa melengkapi. Sama kayak Mbak Eni. Idem ya, idem. Monggo saya lempar ke penonton yang luar biasa. Tekan. Terima kasih buat anak yang sejak lahir itu ya. Yang pertama itu
Kalau setelah itu anak berarti kan masih bayi. Kalau masih bayi, anak itu hanya bisanya menangis dan seperti tadi meronta-ronta. Jadi apalagi seorang ibu harus memahami karakter anak itu, harus memahami keinginan anak itu. Kalau menangis dan menunjukkan gerak seperti meronta, berarti anak membutuhkan sesuatu. Gitu. Jadi seorang ibu harus paham apa kemauan anak itu. Yang kedua, anak itu atau bayi itu jangan terlalu lama dibiarkan menangis. Karena anak terlalu menangis nanti akan membuat anak itu akan bingung, stres, seperti kayak dengan menangis terus apa yang tidak kita mau, dan lama-lama seperti yang pernah kejadian anak-anak itu kan terus jadi baby syndrome. Jadi baby syndrome itu juga. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari penonton BW. Lanjut mungkin Bu Aja, sepertinya kok ngomong langsung. Sudah, Yang belakang. Yang punya anak kecil. Tiga itu belum tapi ayam. Oh iya kita kan malah coba. Ya monggo Gada 3. Bagaimana menyikapi tadi anak yang Bagaimana pengasuhan anak sejak lahir? Ya itu. Ya perlu kasih sayang dari ayah dan ibu. Manjur ya deh. Ada yang mau menambah lagi atau sudah? Sudah. Ini mungkin langsung kita lempar saja ke narasumber karena kan jawabannya tadi hampir mirip-mirip ya, pasti yang punya jawaban sempurna di narasumber. Silakan. Terima kasih jawabannya dan hebat-hebat semua. Saya melengkapi menjawab. Jawabannya penuh kasih sayang dan dalam merawat dan mengasuh anak sehingga menimbulkan rasa aman dan percaya. Kedua, tangisan bayi menunjukkan bahwa ia membutuhkan bantuan. Sama ya tadi yang bantu ya. Jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan menimbulkan stres. Ternyata ibu hebat semua. Siapa kita? GC Gandean 12. Paling akhir peserta nomor 4 dipersilakan untuk mengambil kertas. Bunga dicopot. Dan Coba itu sanksi bulan joget. Ono sanksi deh. Dari makannya Mungkin ono contohnya. 16. Kancingnya. Oh iya, kasih. Kalian mencoba. Lagi konco. Tapi nek kalau sanksi masih ada Tadi murid menyanyikan lagu murid Budiman. Iya, Bukan murid budiman. Ayah selamat diharap berdiri. Paling menyanyikan murid yang budiman. Ya silakan berdiri untuk kita yang tidak apa-apa, ini. Orang Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai penanti. Selamat belajar tak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati guruku, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya baik. Kalau satu baru tidak sama sekali ya. Oke. Ya satu putaran seperti yang kita sepakati dari awal, kita hanya memainkan simulasi pola asuh Pokja 1 satu kali putaran saja, dan alhamdulillah dari awal sampai akhir luar biasa. Pertanyaan sudah terjawab dengan baik sesuai dengan apa yang ada di narasumber, diberi pelajaran dari awal sampai dengan akhir. Besar harapan kita semua
acara seperti ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup antara kesempatan pagi hari ini. Oh, mungkin waktu kan bisa membacakan dulu kesimpulannya. Untuk kesimpulan, Tutup ya. untuk kesimpulan jawaban ibu hampir mendekati sempurna, itu sudah sesuai dengan dari ibu dan jawabannya cerdas. Sepertinya sudah komplain dari awal sampai dengan akhir, berjalan dengan baik sesuai apa yang kita inginkan. Acaranya viral ya, interaktif penonton sangat luar biasa, jawaban pemain juga sangat luar biasa. Kalau narasumber gak usah kiranya ini, nonton ya, marilah kita tutup acara simulasi pola asuh ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.